Hari ini kita ngobrol bersama Caca Tengker, seorang psikolog dan konten kreator. Terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama dengan senang hati bisa ada di sini diundang, thank you banget. Ngobrolnya sama gue, padahal sering ketemunya sama Anissa. Betul, sering ketemu. Alhamdulillah di lapangan padel juga ketemu loh. Oh iya. Iya. Di mana? Pas di mana? Waktu di Seven Padel. Waktu di Seven Padel. Lagi coaching deh kayaknya kalau nggak salah. Oh dia lagi Desa, coaching. Dia tuh lumayan lumayan ambisius dia. Ya seru soalnya. Iya Iya kan? dia pengen lebih baik terus setiap hari. Of course. Jadi orang tua juga gitu bukan? Betul, Iya. betul. Caca ini kan psikolog juga ya? Ya. Kenapa banyak orang kalau di lapangan padel Menarik nih. kalau temennya salah, dia nggak ngomong tapi dia gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa ya? Kayaknya ya mungkin ini mungkin ada beberapa orang yang memang merasanya tuh pengen lebih baik karena kan itu kan tim kan, Iya. nggak bisa sendiri-sendiri dong. Kalau tenis kan ada yang single, kalau padel kan harus double. Jadi kita berharap tuh bisa satu frekuensi, satu kemampuan. Jadi kalau enggak tuh kalau kita kalah tuh rasanya tuh gara-gara dia gitu, pengen nyalahin orang. Kenapa? Kan kita satu tim. Karena orang susah melihat kesalahannya sendiri, lebih gampang melihat kesalahan orang lain. Nah itu tuh. Itu Buat dia. yang suka main padel. Sama kayak di sosial media juga sih. Banyak kan gampang melihat Bener. kesalahan orang lain. daripada Apalagi sendiri. habis main padel kan di ranking. Aduh, di ranking ya kan. Aduh. Terus kalau dapat nomor 78, ya tadi gue sama ini sih. Iya. Gue sama ini. Iya, atau nggak yang Biasa salah. aja bro, kalau main padel biasa aja. Kalau nggak yang salah raketnya. Oh iya. Iya. Kalau nggak partner raket, Iya. cuaca, lapangan, banyak lah. Iya semua salah kecuali Semua dia. salah. tuh. Kecuali skill. Kecuali skill. Menurut Caca Tengker, Yes. kalau misalnya kita udah booking lapangan padel jam 1 siang. Jam 1. Terus jam 1 itu yang booking lapangan sebelum kita itu masih foto-foto. Oke ya. Terus kita udah di depan dia nih. Iya. Dia foto-foto di sini. Benar. Kita udah di sini nih. Dia foto-foto di situ kan. Terus dia ngeliat kita nih. Ngeliat. Lihat kita. Pura-pura nggak ngeliat lagi. Enggak, dia udah ngeliat. Sebentar ya, dia bilang gitu. Terus salah satu dari kita bilang, "Oh, ini udah lewat. Udah lewat 3 menit." Oh iya, sebentar ya. Gimana menurut Caca Tengker sebagai seorang psikolog? Menurut aku ada mungkin bagi orang yang membiarkan, biasanya budaya Indonesia itu kan people pleasing ya. Jadi ya udah deh, tapi kayak pasif agresif jadinya menyindir. Iya kesel dong. Iya kan, kesel kan. Kesel lah. Iya, tapi di satu sisi kayaknya yang bagian yang foto-foto juga kayaknya mereka kurang punya social cues dan Iya. norma yang yang setara sama yang biasa kita punya gitu. Bukan masalah 3 menit kan? Bukan masalah 3 Bukan menit. 3 menit kan? Tapi masalah menghargai waktu orang dong. Menghargai waktu orang yang Iya. pertama. Yang kedua, sekarang kan lapangan juga lagi susah. Kita semuanya juga pengen lebih 3 menit gitu. Kita semua kayak rasanya 24 jam aja tuh gak pernah cukup. Apalagi lapangan padel cuma 1 jam. Pasti kalau jadi 57 menit jadi kurang dong. Iya dong. Ya, tapi bukan masalah itu. Iya, apalagi Bukan kalau masalah lagi itu. poin belum selesai. Masalah lu bisa hargai waktu orang nggak? Iya, betul. dong. Kalau mau foto-foto ya sebelumnya Di luar lapangan. di luar lapangan. Di luar- Pernah di luar waktu itu gue lapangan. juga main, kita udah nyampe, itu orang foto-foto kan. Terus salah satu dari mereka bilang, sebentar datang." lagi deh gitu Iya, kan. iya, Nah benar. temannya ada yang ngingetin. Iya. Bro jangan, ini udah waktu mereka. Betul. Itu Berarti dia gue baru mau masuk tuh, dia bilang ini waktu mereka. Terus sorry ya mas, terus dia keluar, dia fotonya di luar. di luar. Itu kan kita betul, fair. 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 Kita fair. Ini udah nungguin. Dibilang 3 menit. Bentar. Kita udah masuk lapangan nih. Iya. Udah masuk lapangan. Mereka udah keluar nih buru-buru Yes. nih. Karena mungkin gak enak atau gimana. Pasti. Kita udah megang raket nih. Bolanya dia belum diambil. Jadi ada satu orang masuk ngambilin dulu. Misi ya. Permisi Misi ya. ya. Heeh. Ya itu perlu disampaikan sih, dan mungkin ini kesempatannya kalau ada yang nonton. Ya. Buat yang tolong ngerasa aja. Di hari itu tuh. Ya itu Iya. mungkin kita perlu lebih punya kesadaran bahwa kita boleh punya keinginan, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Gitu. Betul. Jangan sampai ya kan Gue kita merasa diwakili nih. Ini udah valid nih psikolog loh, ini bukan masalah gue yang kesel ya. Enggak, ini manusiawi aja sih. Anda harus tahu diri lah. Tahu lah di lapangan itulah. Gue Iya, nggak harus iya. sebut lapangannya di Iya. dan hari apa ya. Tapi Anda tahu lah Anda siapa lah. tapi pengen nyebut ya. Hah? Kelihatannya kayak pengen Kesel nyebut gue. nih. Karena kita tuh kalau kita main,
sisa kan 5 menit. Kita berhenti. Iya. Berhenti. Udah 5 menit, sisa 5 menit lagi waktu kita, udah berhenti lu biar bisa foto. Biar bisa foto, biar bisa ngambilin bola, biar Iya. bisa kalau ada sesuatu yang ini kita tidak mengganggu yang lain kan. Capek banget. Kita boleh respect sama yang kita punya, tapi jangan lupa respect sama kebutuhan orang lain juga. Sebenarnya itu kan yang perlu kita tanamkan Betul. juga. Nggak cuma ke kita, ke Bener. orang lain, ke tempat kerja, ke keluarga, ke anak, semuanya gitu sih kalau menurut aku. Nah budaya-budaya kayak gitu sebenarnya dimulai dari kecil nggak? Ada persoalan parenting juga nggak di situ? Bisa iya bisa enggak. Karena kalau misalkan kita ngomongin kepribadian orang tuh faktornya banyak banget sebenarnya. Enggak cuman yang bikin kita sekarang nih nggak cuman pola asuh doang, tapi pengalaman-pengalaman kita menjadi dewasa. Apakah mungkin kita dari kecil diajarin menghargai orang lain, tapi ketika kita sekolah kita pengen dianggap sama teman-teman, jadinya kita lama-lama mengikis nilai-nilai menghargai orang lain itu bisa juga. Oke. Bisa juga kita dari orang tua pola asuhnya udah dihargai banget, tapi sama orang yang kita anggap lebih baik dari kita, misalkan guru atau mentor atau siapa, kita tidak diperlakukan seperti itu, terus bikin kita jadi orang yang sulit menghargai orang lain juga bisa juga. Jadi menurut aku itu multifaktoral banget sih, nggak cuman karena pola asuh, tapi Iya. biasanya pengalaman waktu kita kecil itu banyak mempengaruhi bagaimana kita berperilaku sekarang. Oke. Tapi bukan semuanya. Karena ketika kita udah dewasa itu tanggung jawab kita sendiri memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai sama norma, mana yang sesuai sama nilai kita, itu 100% tanggung jawab kita. Iya bener juga sih. Kalau disalahin ke masa kecil nggak fair juga dong. Yes. Ya siapa tahu kan emang bukan itu. Itu orang kita mau main masih ngambilin bola, kita udah ngeliatin kayak salah parenting saya. Nah, Parenting saya yang salah sehingga saya masih foto ketika kamu mau masuk. Salah mama aku nih, mama gara-gara mama sih aku jadi nggak ngambil bola gitu kan? Bener. Gimana ya gitu, maknya bingung juga kan? Tapi ada pertanda-pertanda yang spesifik nggak ketika kita punya pola asuh sama anak di mana kita harus koreksi gitu. Contoh ya, misalnya ketika lagi bermain dia nggak mau sharing mainan, itu dapat tanda atau belum tuh untuk kita bisa koreksi apa gimana? Biasanya kita ngeliatnya dengan cara seperti apa? Kalau misalkan berangkat dari contoh yang tadi ya, sebenarnya untuk anak sharing itu, kalau kita ngelihat dari perkembangan anak sebenarnya ada stage-stage-nya. Ada stage memang mereka masih egosentris sekali. Oke. Memang mereka belum mampu di perkembangannya mereka, di otaknya mereka untuk bisa berbagi. Dan ketika kita memaksakan itu, jadinya takutnya mereka berkembang jadi merasa apapun yang mereka miliki boleh direbut sama orang lain. Dan itu yang kita nggak mau. Kita nggak mau anak kita juga jadi people pleaser. Kita juga nggak mau anak kita jadi tidak bisa mempertahankan nilai-nilainya dia. Dan itu adalah waktu yang krusial untuk menghargai memang tubuhnya milik dia, apa yang milik dia itu milik dia. Tapi nanti makin besar itu makin bisa tuh kita tanamkan nilai-nilai berbagi. Tapi bukan dengan secara langsung harus mau berbagi, karena berbaginya juga kita kan nggak mau berbagi karena terpaksa. Kita juga nggak mau dong kasih nggak duit loh, nggak mau dong karena dipaksa gitu kan. Berarti kita ditodong gitu. Tapi kita mau kalau kita mau berbagi memang dari dalam kita merasa ini kebutuhan saya untuk berbagi, ini yang baik untuk saya dan emang ini nilai saya untuk berbagi. Dan itu mungkin menanamkannya pertama dari contoh, dari role model. Bagaimana kita bisa memberi memang karena kita mau memberi, dan ternyata memberi itu keuntungannya bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Emang kita suka berbagi, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kesenangan, kepuasan dengan kita berbagi. Baru pelan-pelan kita tanamkan nilai itu. Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau soal berbagi itu seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang pola asuh, mana yang perlu kita koreksi, sebenarnya balik lagi ke kesadaran diri kita sendiri sih. Kadang-kadang kita berlaku bukan karena yang terbaik untuk pada saat itu, tapi karena luka kita masa kecil. Contohnya, kita nyuruh anak berbagi karena kita waktu kecil dipaksa berbagi. Padahal setelah kita belajar sekarang belum tentu anaknya sebenarnya udah siap untuk berbagi. Itu tanpa sadar maksudnya? Tanpa sadar. Oh bisa gitu, luka masa kecil itu bisa termanifestasi tanpa sadar gitu? Kebanyakan gak sadar. Misalnya kita punya luka di rejection gitu ya. Ditolak. Luka merasa ditolak. Kita tuh jadinya setelah dewasa bisa jadi dua nih. Bisa jadi kita semuanya kita tolak, semuanya gak kita
anggap kita maunya bener-bener sendiri, atau kita malah jadi butuh selalu pengakuan orang lain kalau kita diterima. Jadi kita jadi orang yang people pleaser karena kita takut banget di reject, dan itu biasanya nggak sadar sampai kita mungkin berproses, ternyata ini saya takut ditolak karena saya dulu ditolak. Itu tuh untuk punya kesadaran itu tuh butuh waktu dan butuh refleksi yang kayaknya lumayan panjang sih sebenarnya. Oh, I see. Dan nggak melulu bisa dia memahami sendiri ya? Belum tentu. Dan jadi kadang-kadang kita berlaku karena kita terluka sama memang itu sesuai kebutuhannya adalah sesuatu yang berbeda. Bisa jadi memang anaknya lagi butuh diajarin buat berbagi gitu. Iya. Bisa jadi emang itu udah fasenya nih. Emang kita harus menerapkan itu. Tapi bisa jadi kita perlu lihat lagi nih, ini gara-gara waktu kecil gue terluka, apa memang ini kebutuhan anaknya gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan kita mau lihat, bukan ada yang bener ada yang salah, tapi sesuai apa enggak gitu. Iya. Kalau pola hubungan dengan kakak adik itu ngaruh juga tuh ke perkembangan kepribadian dia. Ngaruh banget. Karena di usia dini gitu iya, sampai gede lah sih sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kan kita tinggal satu rumah. Orang yang signifikan buat anak itu biasanya kan orang tua sebagai pengasuh utama. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau sibling tuh juga orang yang signifikan buat anak gitu. Jadi biasanya apalagi kalau adik ke anak melihat kakak menjadi role model, kakak melihat adik adalah sesuatu yang harus dilindungi atau sesuatu yang menjadi ancaman gitu. Oke. Dan itu sih yang sebenarnya kadang-kadang kita suka lupa kalau anak kita, misalkan kita punya anak kedua gitu, kita rasanya pengen nggak bisa jadi kakak harus terima adiknya, nggak boleh jahatin adiknya, nggak boleh, pokoknya harus baik, harus mengalah, harus apa segala macam gitu. Itu kan yang kita ditanamkan dari dulu gitu. Tapi kalau kita bayangin ya, anak pertama kita tuh kan ngelihat kita sebagai dunianya dia. Iya. Dia lahir orang yang paling bisa digantungkan, yang bisa memenuhi kebutuhannya itu orang tuanya. Tiba-tiba harus dibagi nih sama sesuatu. Iya. Ibaratnya kalau aku pernah dengar perumpamaan seorang istri gitu ya sama suami, tiba-tiba suaminya pulang bawa istri kecil. Terus istri gedenya disuruh menerima istri kecilnya. Kan sedangkan suaminya nih adalah dunianya untuk dia, pasti nggak terima dong. Siapa istri kecil? Maksudnya istri kecil? Kakak sama adik gitu. Seorang suami istri. Ini perumpamaannya, seorang istri, seorang pasangan. Kalau pulang ke rumah bawa istri kecil. Bawa istri kecil. Istri kecil tuh apa sih maksudnya? Punya adik nih maksudnya. Kalau kakak adik punya adik gitu. Ibaratnya kayak ya sulit lah pasti untuk istri besar ini menerima si istri kecil gitu. Udah pasti ada kecemburuan, udah pasti ada rasa persaingan. Bener. Udah pasti nggak terima dong gitu. Ya jangan dibawa pulang, di WA aja udah marah. Iya, di WA aja udah ya kan. Itu tuh. Kalau istri ya. Iya kan. Istri kecil, istri gede. Buat anak juga kayak gitu. Oke. Buat anak juga punya adik itu bukan sesuatu yang mudah. Bener. Harus sesuatu yang dibagi, dan itu yang kadang-kadang mungkin kita sebagai orang tua kadang-kadang lupa ya, ternyata emang berat ya. Iya, karena dinamikanya berubah begitu ada adenya. Berubah banget pasti. Makanya berarti sarannya adalah adenya dititipin sampai gede, baru pas udah gede ketemu lagi. Gimana ya, terus enak banget ya kalau punya anak terus dititipin. Kayak semua juga mau ya kalau gitu. Kalau mereka ribut, kalau mereka berantem, kadang adiknya duluan yang salah, kadang kakaknya duluan yang salah. Tapi kalau ribut gimana? Bener nggak kalau kita bertaruh? Oh yang menang nih adiknya. Juta-juta nih. jadi kayak ini MMA. Kayak taruhan ya jadinya. Kalau mereka ribut, kita harus ngapain? Kita tetap harus telaah siapa yang salah duluan dong. Kalau aku berusaha untuk melihat dari kedua sisi dulu. Oke. Tapi sebelum melihat dari kedua sisi, biasanya aku biarin dulu mereka berantem. Biarin dulu berantem. Biarin dulu mereka berantem. Seru nih. Ya. Seru. Kenapa? Oh ya. Ya. Sebenarnya lebih ke kita juga perlu percaya mereka punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa kita perlu intervensi. Kadang-kadang resolusi konfliknya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, aduh pengen cepetan deh selesai deh, ya elah masalah kayak gini doang, ya elah masalah siapa yang makan duluan gitu ya. Kita sebagai orang dewasa kadang-kadang punya kecenderungan itu. Tapi aku biasanya mencoba untuk
ya udah berantem dulu aja gitu ya. Konflik ya wajar, sampai mereka besar pun mereka akan menemukan konflik-konflik. Kalau misalkan sudah sampai kekerasan, sudah sampai merugikan, sudah sampai menyakiti diri sendiri atau orang lain, disitulah baru aku biasanya turun gitu untuk intervensi. Tapi biasanya sebelum mengintervensi sebisa mungkin koneksi sebelum koreksi gitu. Jadi kita berkoneksi dulu sebelum koreksi. Kadang-kadang yang misalkan yang mukul duluan gitu, walaupun ya secara hukum di Indonesia yang mukul duluan pasti yang salah dong. Iya. Tapi kita perlu tahu dulu apa sih, oh ya kesel ya tadi ya pas adik kayak gini ya gitu. Atau kesel ya tadi adik pas mbak kayak gini ya gitu. Oke, kesel boleh. Tapi tahu kan yang gak boleh tuh apa gitu. Biasanya aku mencoba untuk seperti itu. Tapi ya mereka ngadu akan selalu terjadi sih. Nah itu kan si Alea kan sempat di satu sekolah yang sama dengan anaknya Caca kan? Iya sempat. Terus sekarang yang kecil masih di sana kan? Masih di sekolah itu kan? Masih. Alea tuh kemarin dapat project dari sekolah itu. Dari sekolah. Oh iya. Iya, jadi little teacher. Iya, jadi little teacher. Dia magang. Iya, alhamdulillah ya. Mereka udah nyobain magang ya. Udah magang. Terus kayaknya bisa jadi profesi deh gitu. Jadi guru. Boleh banget. Enggak, tapi dia enggak usah kemana-mana lagi, udah loh. Tiap hari ngajar di situ aja udah. Boleh sih, apalagi kalau lagi libur ya. Karena dapat uang jajan kata dia. Dapat uang jajan. Tapi kemarin pas pulang-pulang lucunya anak aku yang gede kita manggilnya Mbak Sawa. Dia bilang, "Bu, tapi gak ada yang nanya ke Mbak Sawa. Mbak Sawa bingung mau ngapain." Oh, si Mbak Sawa ini juga jadi little teacher? Jadi berarti kemarin bareng sama Alea dong? pas lagi nganterin adanya sekolah kan. Tapi waktu itu hari Senin. Kemarin enggak. Jadi tapi itu sehari. menarik loh. Karena itu mengajarkan kalau mereka kenal bahwa keringatnya mereka tuh bisa dihargai. Bisa. Iya gak sih? Ada konteks itu gak sih jadinya? Ada konteks itu di satu sisi gini. Sebenarnya ada kalau menurut aku ya ada dua pandangan. Ketika konteksnya itu rewardnya itu uang, kita juga nggak mau. Ibaratnya mereka tumbuh dengan semua usaha itu harus dihargai dengan uang. Dengan duit, oke. Kita pengen. Yang kita harapkan, seenggaknya yang aku harapkan, mereka itu tumbuh dengan mendapatkan kepuasan untuk mereka sendiri ketika mereka melakukan sesuatu. Gak hanya sekedar uang. Uang tuh hanya sebagai alat lah gitu. Bukan sesuatu yang menjadi reward terbesar kita gitu. Jadi apa sih kepuasannya pas bisa ada di situ gitu. Mendapatkan uangnya tuh, apa arti mendapatkan uang? Apakah untuk beli mainan? Atau mendapatkan uang itu kayaknya gak bisa buat beli mainan. Iya sih. Uang sakunya itu buat beli cilok kali ya. Buat beli cilok. Ya jadi kayak lebih mencoba memberikan value dari apa yang sebenarnya mereka dapetin dan kepuasan itu sih. Paham sih. Karena keluarga kita kan keluarga pengajar ya. Maksudnya neneknya kan juga dosen. Ya sama dong. Iya, yang kakungnya kepala sekolah, bapaknya kan juga ngajar. Jadi ngelihat dia berbinar-binar pengen jadi little teacher tuh menarik banget buat kita gitu. Karena kayak lo tau gak sih di keluarga kita tuh menyenangi profesi yang seperti ini, yang mengajar gitu kan. Kegiatan seperti ini kita senang kegiatan-kegiatan seperti ini. Terus dia kayak semakin berbinar lagi gitu loh. Nah itu dia kayak ngelihat itu tuh rewarding buat dia secara identitasnya dia, secara core values-nya dia, itu tuh jauh lebih penting. Jadi kita juga harapannya mereka tuh nanti mengejar sesuatu, mengejar karir itu memang karena itu yang memuaskan buat mereka. Tapi uang itu ya udah pasti kita butuh uang gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa kita sesuatu yang bisa kita karyakan, bukan sesuatu yang kita kejar gitu. Iya, paham. Ya artinya supaya nggak terlalu transaksional lah kegiatannya kan. Betul. Oke. Nah tapi udah kelihatan nih kalau anak-anaknya Caca sekarang dia arahnya kemana, interestnya apa. Sebagai ibu dan psikolog itu di rumah tuh udah bisa memetakan nggak nih kayaknya interestnya ke arah sini deh gitu. Untuk sekarang menurut aku belum sih. Karena kayaknya masih banyak yang mereka belum explore di umurnya yang bakat-bakatnya kelihatan. Tapi bakat dan minat itu kan kadang-kadang dua hal yang berbeda ya. Iya. Jadi mungkin nanti kalau mereka udah cukup explore banyak kegiatan, mungkin di situ baru
lebih kelihatan lagi kali ya. Kalau bakat kelihatan banget sih. Apa tuh? Yang satu itu bakat negosiasi. Oh iya. Negosiasi, Jago nego dia. argumentasi gitu. Terus abis itu dia komunikatif banget, ekspresif banget. Alhamdulillah empatinya juga Ini kakaknya tinggi. nih? Kakaknya gitu. Jadi arahnya nanti dia mau kemana, ya sebenarnya bisa banyak peluang sih. Iya, gitu. iya, iya. Tapi core-nya itu udah kelihatan dari situ. Soalnya menentukan dia sukanya apa, minatnya apa tuh kita jadi punya rasa takut sendiri gitu loh. Artinya kayak bener nggak ya yang gua kasih kegiatan ini adalah cocok sama minatnya dia apa enggak gitu loh. Yes. Kayak kadang-kadang jadi orang tua kan ya, kan nggak ada guidebooknya ya. Nggak ada sekolahnya lagi. Nggak ada sekolah jadi penuh rasa takut gitu. Iya, iya. Kayak Setuju ini bener banget. apa enggak, apakah ini yang benar, apakah bukan gitu. Yes, itu selalu banget sih. Contoh kemarin nih, jadi lagi main di sofa, main apa sih, tahu nggak yang itu ada nyanyiannya tuh yang tangan ditaruh sini. Cap cip cup belalang kuncup. Cap cucup belalang kuncup, emang ya itu? Oh ya, pokoknya cap cucup belalang kuncup lah itu, yang digituin kan tangan kan. Mainlah kita. Nah emang si adiknya itu kan memang agak ini aja ya, agak lama aja pas naikin tangan ya. Iya ya, responnya gitu ya. ya. Responnya pas nangkep tangan. Jadi dia tuh gak pernah bisa nangkep. Akhirnya sama kita pelan-pelanin lah. Ketangkep lah jari gue nih, ketangkep. Jari ibunya ketangkep. Kakaknya gak mau kerja sama. Kakaknya ngerasa gengsi. Iya, Tetap dia niat. Iya. Mau ikut olimpiade lu. Kayak tiap tetap ini kompetitif ya. Kakaknya. Padahal kan kita mau ngasih buat adiknya. Iya. Nah, ketakutannya adalah itu dilematis tuh. Ketakutannya adalah langkahnya tuh apa? Apakah emang bilang ke si kakaknya udah dikalah-kalahin aja supaya dia menang? Tapi kan kita jadi takut juga. Itu mengajarkan dia untuk jadi fair apa enggak, mengajarkan dia sportif apa enggak gitu ya. Karena dia kan sengaja kalah-kalahin demi kepuasan orang lain gitu. Iya. Sementara kita ngasih tahu adiknya juga bingung. Yes. Kayak iya di kehidupan itu ada yang lebih baik dari kita. Kadang kita kalah, kita menang. Tapi kan dia nggak terima juga. Bisa coba lagi gitu kan. Coba lagi juga nggak ketangkep-tangkep Iya kan. Iya sih. Karena maksudnya dari segi umur memang reaksinya belum secepat itu kan. Iya. Tapi ini Gimana tuh? seneng banget sih. Maksudnya Bang Dika bisa ngobrolin soal ini dan bisa terbuka soal ini. Karena kayaknya banyak banget orang tua juga yang merasakan hal yang sama. Aku pun di rumah punya ketakutan yang sama. Setiap membuat keputusan tuh pasti berdasarkan rasa takut ini yang paling benar, apa yang salah ya buat anak kita. Tapi sebenarnya kalau buat aku balik lagi sih, nggak ada yang paling benar dan nggak ada yang paling salah. Semuanya ada sesuai konteksnya. Oke. Jadi kalau misalkan pada saat itu konteksnya seperti itu dan kita merasa itu yang benar, ya kita lanjutin karena udah pasti kita akan melakukan kesalahan. Nggak mungkin enggak. Kita juga nggak akan mungkin sempurna. Mau kita cepetin, mau kita lambatin, udah pasti ada salahnya. Oke. Tapi udah pasti ada benernya juga. Oke. Udah pasti ada benernya dia mengajarkan, balik lagi mengajarkan kekalahan itu nggak apa-apa, kita coba lagi. Tapi mengajarkan dia punya punya rasa percaya diri bahwa dia ada mampunya juga kok ternyata, ya itu juga bagus. Ya itu balance yang amat sangat baik sih. Tapi apakah efeknya jangka panjang kita bisa menebak itu? Kayaknya nggak mungkin deh. Oke. Karena kita nggak akan pernah bisa menghindari luka ke anak kita. Kalau semakin kita menghindari luka, semakin kita mau jadi sempurna, semakin kita bikin anak kita juga takut membuat kesalahan, dan itu juga nggak baik juga buat mereka gitu. Oke. Jadi selama kita berusaha yang kita tahu yang baik pada saat itu, do it. Nah itu apa tapi? Itu pada situasi itu seharusnya kita ngapain? Pada situasi yang itu ya lakukan yang menurut Bang Dika terbaik, yang menurut Nisa terbaik. Ya itu? That's okay. Ya itu tadi udah balance. Minta kakaknya ngalah? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Enggak apa-apa, biar dia menjadi dia. Oh oke. Dan menghargai apa yang dia rasa itu benar untuk dia. Ya udah. Ya udah. Adiknya? Adanya nggak apa-apa juga belajar kekalahan dari kakaknya. Meskipun dia nangis-nangis gak masalah ya? Gak apa-apa sih. Kan itu bagian learning dia. Karena buat apa kita menghindari anak nangis untuk menghindari anak kalah, malah jadinya dia takut untuk salah dan dia malah jadi ngerasa gue biasanya menang kok gitu. I see. Dan, Bener. dan itu sih yang bahaya sebenarnya. Aku juga nggak pengen anak-anak tuh jadi semuanya harus selalu menang gitu. Iya. Karena nanti ketika kalah tuh berat Berasa, banget ya, walaupun ya
kalah ya udah pasti, dimanapun kalah pasti rasanya berat. Tapi gimana dia bisa menghadapi kekalahan itu jauh lebih penting daripada dia selalu menang gitu. Benar. Kita juga curiga ada layer itu kakaknya juga sih. Maksudnya ada persaingan siblings itu juga kali. Yes. Karena kan bapaknya ngasih, dia tetap pengen kakaknya juga kalah gitu. Iya, dia pasti. pengen 3 jarinya ketangkep gitu kan. Tapi Bantika pada saat itu ngerasanya itu udah yang terbaik yang bisa dilakukan. Kemarin tuh akhirnya ngasih tahu si adeknya bahwa ya kita nggak selamanya bisa menang. Kalau dia nangis-nangis segala macam, kan dia kan kayak kesel sendiri gitu. Iya. Kayak, ya mau gimana, kenyataannya emang kayak gitu. Nanti di luar sana kamu juga main sama temen. Ya nggak Temen akan juga, selalu menang. temen juga ada menangnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa sedih kalau kalah gitu kan. Iya, divalidasi aja perasaan itu bahwa kita kecewa ya kecewa. Tapi kan apa yang kita lakuin setelah kecewa itu kan. Yes, itu udah sesuai banget sama teori yang dipelajarin selama gitu ini. ya? Oh iya. Jadi kayaknya kadang-kadang kita juga overthink. Ini keputusan-keputusan kayak gini kayaknya nanti akan terluka sampai dewasa. Dia akan gak bisa maafin kita. Dia akan menjadi anak yang selalu takut kalah atau selalu mau menang sendiri. Kayaknya agak far-fetched kalau kayak gitu. Iya, tapi kita mau nyari gampang ya. Jadi dia udah 3 hari dititipin di Gramedia sih. Bersama tas-tas orang. Oh jadi bisa ya Gramedia jadi penitipan? Oh jadi sebuah ide. Gak bisa sih. Jangan gara-gara ini semua pada Gramedia bawa anak ya. Saya dengar di podcast radio. Iya, jadi sebuah ide loh. Oke, sama kadang informasi yang simpang siur ya. Kayak contohnya MSG itu berbahaya gitu kan. Padahal kan semua sering banget dengar. Iya kan, padahal kan kemarin sempat bikin sama Dokter Tirta juga kan jelasin juga kan itu sesuai porsinya, terus ada banyak aspek-aspek lain gitu. Yes. Contohnya kayak gitu aja gitu. Bener banget, dan kemarin aku baru ketemu sama Nisa dan kita tuh belajar banyak banget ternyata tentang MSG. Ya selama ini cuma tahu-tahu lewat artikel dan lain-lain segala macam, tapi kemarin belajar dari Dokter Rita juga. Dokter siapa? Dokter Rita. Dokter Rita. Kemarin. Dokter Rita. Bukan, Dokter Tirta. Wah, kok mirip ya? Iya. Jangan-jangan mereka sering ngobrol loh. Intermezzo aja. Jadi Dokter Rita juga menjelaskan bagaimana MSG itu sebenarnya dibuat dan ternyata itu udah ada diproduksi di tubuh kita segala macam. Itu ternyata itu kayak bener-bener bikin makin yakin aja kali ya, karena kita sebagai orang tua selalu ya balik lagi overthinking, kayak masalah kita bikin keputusan tadi dia ngalah apa enggak, itu salah apa bener aja kan kita pikir ya, kita butuh validasi itu bener apa salah gitu. Apalagi nutrisi yang mau kita kasih ke anak, apalagi makanan yang mau kita kasih anak gitu. Tetap kan semua dengan porsinya juga kan? Betul sekali, semuanya tergantung porsinya, semua tergantung kebutuhannya gitu. Kadang-kadang kita mikirnya kita pengen ngasih dari apa yang bisa kita kasih, tapi belum tentu itu sesuai sama kebutuhannya gitu. Betul. Nah ini kita ada Sasa nih. Wah ini Sasa nih. Ini di dapur kita sih ada Sasa ini. Selalu ya. Iya, dan dia kan fermentasi alami dari tetes tebu. Iya, aku juga baru tahu tuh. Dan dia tuh kayak fermentasi tuh kayak prosesnya sama kayak tempe, yogurt, yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kan persoalannya ya, dari tadi kan megang ini. Kok buram ya ini yang kecil-kecil ya? Coba Caca lihat. udah plus belum matanya? Alhamdulillah belum sih. Ya ampun, serius. Coba ya. Iya alhamdulillah. Tuh harganya 5.000, halal. Wah belum plus ya matanya ya diproduksi berarti ya? Itu. Belum sih alhamdulillah. Oh iya. Wah udah pakai penguat rasa nih, udah ganti baju. Emang kayak gitu? Tadi habis makan Saya MSG sehari-hari ya? gurih memang. Oh. Apa yang gurih? Bercandanya gurih. Bisa. Oh mantap. Bisa. Iya. Kan Bisa. dia Sasa. Oh wow. kayak tahu ya lagi di restoran kan ada namanya. Iya benar. Ya, saya dengan Sasa ada yang bisa dibantu. Oke. Bisa sih, tapi ada banyak sih Sasa yang Jangan kayak salah gitu. nih. Wait. Melezatkan, mantap. Mungkin ya Sasa MSG melezatkan setiap masakan, melezatkan setiap makanan. Gourmet powder tuh kelihatan tuh masih belum plus kan?
Enggak ding kalau jauh gini emang malah plus ya. Iya benar. Iya, emang kaget ya tadi ya. Iya kaget banget, shock kayak wow. Sama, gitu. Saya juga kayak kaget. sulap ya. Iya. Enggak, itu semua editing. Oh. Itu editing. Kita tadi cut dulu. Kita ke belakang. Ganti balik, tadi udah pakai rambut panjang malah tadi. Kita janjian nanti kaget ya gitu. Kaget. Itu editing, itu editing. Oke, ulang lagi. Ayam gitu enggak. Waduh, kaget. Itu kaget beneran itu. Tapi ya memang kalau mau tahu informasi yang benar soal MSG itu ada di msgyangbenar.sasa.co.id. Betul banget. Kemarin nih aku belajar kayak satu SKS bareng sama Nisa juga. Jadi Dokter Rita, dia Dokter Rita, kan dokter gizi tuh. Terus dia ngejelasin tentang MSG. Selama ini tuh banyak mitosnya tuh kan kalau misalkan makan pakai MSG tuh jadi bodoh. Makanya kita takut ngasih ke anak kita. Padahal tuh sebenarnya MSG itu kan dari monosodium glutamat. Glutamat itu tuh sebenarnya udah diproduksi sama badan kita sendiri dan itu sebenarnya yang menyambungkan neurons yang ada di hipokampus. Aku baru tahu kemarin juga. Jadi sebenarnya kita udah memproduksi sendiri juga. Tapi glutamatnya, sedangkan monosodium itu kan natrium, itu kan garam. Jadi ada sedikit kandungan garamnya. Tapi bagusnya lagi sebenarnya MSG itu 32% mengandung natrium, ya mengurangi pemakaian garam. Jadi kalau misalkan kita kasih garamnya kebanyakan kan bisa hipertensi ya yang kita tahu ya. Nah kalau misalkan kita kasihnya MSG itu kan langsung kuat rasanya, jadi lebih gurih. Jadi sebenarnya penggunaan natriumnya tuh lebih sedikit gitu, garamnya lebih sedikit. Jadi buat orang yang mungkin udah lansia, tapi kan kalau misalkan nggak dikasih garam makanannya kan hambar, mereka jadi nggak mau makan. Dengan kalau kasih MSG rasanya lebih kuat, lebih gurih, jadi lebih nafsu makan. Buat anak-anak juga gitu sih sebenarnya. Berarti ini informasi ini Caca tahu dari itu pasar Pasar Konferensi Sasa. Berarti pas diundang datang itu nyimak sehingga tahu semua informasi nih. Betul, kemarin tuh beneran panjang banget sampai kayak ternyata gitu ya gitu, kayak keren banget loh ternyata. Maksudnya misinformasi selama ini tuh ternyata udah turun temurun. Terus mungkin zaman dulu kan ada yang namanya Chinese Restaurant Syndrome. Jadi kayak ada orang yang melaporkan kalau dia makan di restoran Chinese tuh jadi sakit kepala, pusing gitu, sakit kepala dan lain segala macam. Padahal sebenarnya kemarin udah dijelasin juga sama Dokter Rita, bisa jadi itu karena kandungan lainnya. Karena kita makannya lahap terlalu banyak, kita makan trans fat, kita makan seafood yang sebenarnya itu karena kolesterol bisa jadi sakit kepala. Atau kita mengasosiasikan rasa gurih dengan hipertensi. Jadinya badan kita karena udah kebiasaan kalau makan garam tuh rasanya pusing, jadi kemakan gurih jadi kesannya kayak sakit kepala. Padahal itu gak ada sama sekali gitu, karena gak ada hubungannya. Karena glutamat itu tuh udah ada di bahan-bahan sayuran yang biasa kita makan, di tomat, di jamur. Itu tuh udah ada sebenarnya gitu. Karena ini gurih alami yang benar ya. Betul. Dan kalaupun mau infonya lagi-lagi ada di msgyangbenar.sasa.co.id. Bisa dicek di situ. Jurnalnya aja ada di situ. Jurnalnya ada di situ juga, dilampirkan di situ. Yes. Wow. Jurnal-jurnal kan itu udah melewati prosedur ilmiah yang amat sangat yang metodologis lah gitu, dan itu jadi bisa dipercaya sebenarnya. Tapi lagi-lagi nyambung ke soal parenting tadi ya, intinya tuh bukan soal takutnya, tapi mencari informasinya supaya kita tahu yang benar tuh kayak gimana gitu kan maksudnya. Bener banget. Nah parenting tuh semua soal itu ya. Kadang karena kita nggak tahu informasinya, jadi kita penuh rasa takut untuk melakukan sesuatu. Ada hubungannya juga tuh berarti dengan informasi. Kalau menurut aku, kalau informasi seputar parenting ya, ini dua sisi nih. Kita nggak tahu, kita bisa jadi banyak takut. Kita kebanyakan tahu, juga bisa jadi takut. Oh gitu, kebanyakan tahu. Jadi takut juga. Kayak kita ngeliat di sosial media, si ibu ini bisa gini banget sama anaknya karena dia pakai gentle parenting. Si ibu ini pakai conscious parenting, si ibu ini pakai authoritative parenting. Semuanya rasanya kayak bener. Tapi kok kalau aku rasanya masih pengen marah terus ya sama anak, aku menjadi merasa bersalah gitu. Itu juga kayaknya kurang adaptif gitu sebenarnya. Jadi yang adaptif adalah kita belajar tapi selalu menyesuaikan. Adaptasi itu part dari kehidupan yang nggak bisa kita jauhin lah gitu. Jadi memang semuanya harus sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kebutuhannya. Kita boleh belajar semua teori parenting, kita boleh cari tahu ke ahli segala macam, tapi takaran yang paling pasnya yang tahu kita, karena kan kita yang nyicipin sehari-hari keluarga kita kayak gimana gitu. Itu sih. Iya, kalau gue malah kebanyakan tahu gue marah gue. Iya waktu itu pernah gue kayak, ini banyak banget tahunya, saya mau
mau makan apa? Ini togenya Ya, ini kurang. kurang togenya. Iya kan? Kayaknya itu kurang MSG-nya deh kalau menurut aku. Kelihatan tuh ada yang geleng-geleng gitu. Iya. Oke, ini parenting kan ada yang benar ada yang enggak. Tapi pada batas mana kita bikin garisnya? Contoh ya, kita bahas general dulu deh. Parenting VOC. Yang anak dikerasin tuh. Yes. Dimarah-marahin lah dia apa. Bahkan waktu itu pernah ada yang bilang, lupa siapa gitu yang bikin kontennya. Kalau di rumah sih saya suka ngebully anak saya. Supaya kalau di masyarakat dia biasa untuk dapat perlakuan kasar. Nah itu gimana tuh? Kalau gini, kalau misalkan mau soal membiasakan ya gitu. Kita pengen anak kita kalau misalkan jatuh bisa bangun lagi gitu kan. Oke. Bukan berarti tiap hari kita jorokin dong anak kita. Bangun loh. Bangun, biar biasa kalau jatuh gitu kan. Betul. Enggak gitu juga. Tapi kita mungkin kalau misalkan dia jatuh, mungkin kita tidak bereaksi berlebihan biar dia tahu kalau jatuh itu sakit, dan abis itu kita bisa kasih tahu apa yang bisa dilakukan selanjutnya untuk menghindari jatuh, atau enggak kalau misalkan udah jatuh gimana caranya bangun lagi. Bukan kita jorokin ibaratnya gitu. Kita pengen anak kita kuat gitu. Jadi misalkan jadi petinju, nggak dari kecil kita pukulin juga gitu kan. Jadi kayaknya aneh-aneh logika orang ya kadang-kadang ya. Iya. Mungkin itu yang mereka tahu. Kita nggak tahu latar belakangnya mereka, kenapa mereka bisa berpikir seperti itu. Kita juga nggak tahu resiliensi anaknya menghadapi itu kayak gimana. Mungkin ada anak-anak yang punya resiliensi yang amat sangat bagus dan adaptif, digituin dia bisa jadi anak yang tumbuh dengan optimal gitu. Tapi kalau kita lihat, aku pernah belajar dari teman aku namanya Mbak Audrey. Dia bilang kekerasan fisik ataupun verbal itu proses di otak anak itu di tempat yang sama. Jadi lukanya tuh luka yang sama. Jadi kita perlu ngeliat lagi nih, ini anaknya seperti apa. Mungkin kalau dibilang VOC yang kita sampai bully, sampai pukulin, aku gak setuju ya. Tapi mungkin ada anak yang memang perlu lebih tegas. Ada anak yang mungkin bisa lebih dia lebih ngerti aturan dan lebih tahu bagaimana menempatkan diri. Ada anak yang memang perlu jadwal yang lebih rutin, yang lebih strict gitu. Dan itu tergantung kebutuhannya anaknya masing-masing. Jadi aku malah lebih lebih sejalan sama kita merespon sesuai kebutuhan anak. Iya, lagian tegas bukan berarti kasar kan? Bukan. Iya kan, itu kan poinnya kan. Yes. Bukan artinya lo ngasarin anak itu adalah cara ngedisiplinin dengan konteks yang tegas. Karena tegas bisa berbagai macam rupa gitu. Betul, kan. Setuju. Kayak misalnya anak minta permen tapi gak boleh. Ya tetap gak boleh, gak apa-apa nangis. Tetap gak boleh. Oke, tapi kalau secara konkret gimana? Katakanlah kita pengen hadir supaya dia punya resiliensi terhadap segala macam emosi atau perasaan yang muncul dari kehidupan yang memberikan dari kehidupan yang mereka jalani ya kan. Secara konkret ya, contoh misalnya patah hati pertama. Waduh. Misalnya itu. Siap gak ya? Ya kan? Ya kan ini dikecewakan orang lain kan? Yes, ya ini menarik banget sih. Karena sebenarnya itu dasarnya dari empati. Okay. Kenapa kadang-kadang kita nge-cross empati sama bahasanya ya, enmeshment kali ya. Jadi kita merasakan apa yang dia rasakan. Bukan kita memahami apa yang mereka rasakan. Itu dua hal yang berbeda. Memahami yang empati itu sebenarnya kita kasih kaca. Terus kita bisa ngelihat, oh kamu lagi merasa sedih dan apa yang bisa saya lakukan ketika kamu sedih. Sedangkan kalau kita merasa jadi satu, kalau kamu sedih, aku ikutan sedih, aku ikutan nangis, aku ikutan benci sama pacar kamu. Ibaratnya gitu. Dan kayaknya itu kurang adaptif. Yang mungkin kita perlu ajaran lebih adaptif adalah berempati. Oke. Kita bisa ngerti rasa sedihnya, rasa kecewanya, rasa marahnya. Karena kita tuh terbiasa kalau anak kita sakit, kita jadi merasa sakit gitu. Karena kita emang sayang banget dan kita emang pengen memberikan yang terbaik segala macam. Jadi kadang-kadang kita tuh lupa bahwa mereka tuh boleh punya pengalaman sendiri. Mereka boleh sedih tanpa kita ikutan dalam kesedihan mereka. Karena itu gak adaptif. Kita ikutan kesedihan mereka, kita bisa ngapain. Sedangkan kalau misalnya ibaratnya kalau misalkan teman kita lagi jatuh, kita ikutan jatuh ke jurang gitu, kita gak bisa nolongin. Tapi kalau kita stay di atas dan kita stay strong, kita bisa narik dia ke atas gitu. Untuk bangkit lagi. Jadi untuk konkretnya ketika anak lagi merasakan hal-hal yang lain,
kita perlu mengambil jarak bahwa ini perasaan mereka dan mereka boleh punya perasaan mereka yang berbeda sama perasaan kita. Kayak oke, kamu lagi sedih banget ya. Iya, dulu aku juga udah pernah ngerasa patah hati dan emang itu rasanya gak nyaman banget. Waktu itu yang aku lakuin kayak gini, apa yang bisa aku bantu untuk kamu ngerasa lebih nyaman. Tapi mungkin emang sekarang waktunya untuk sedih dulu gitu. Pasti kita benci banget sama orang itu. Kebayang lagi. Pasti benci banget, tapi kita perlu bisa juga membedakan. Karena kalau enggak, mereka juga akan selalu merasa kalau kita punya musuh, dia juga harus musuhan. Padahal in real life itu bukan hal yang sehat gitu sebenarnya. Persoalannya kan peer group dia pasti mati-matian nyikat si cowoknya kan. Pasti. Iya dong. Pasti itu akan terjadi. Tapi kalau misalkan kita pengen ibaratnya ini mungkin dalam aplikasinya akan berat banget ya gitu. Dan itu kita akan selalu belajar. Tapi itu kan juga pelajaran untuk dia, memang ada fase patah hati tuh ada. Kita fase kehilangan orang tuh pasti ada dalam hidup kita. Nggak ada semuanya yang pasti, nggak ada semuanya yang menetap gitu. Pasti akan ada yang pergi dan datang, dan itu adalah sesuatu yang perlu kita hadapin. Tapi bukan berarti kita disregard gitu aja perasaan gak nyamannya gitu. Bahwa ya perasaan itu valid dan itu memang sesuatu yang akan kita lewati gitu. Kita akan nemenin aja. Kita akan bisa nemenin di masa sulit itu. Kita akan tetap nemenin, kita akan tetap sayang, kita akan tetap cinta sama dia. Walaupun pasti rasanya berat gitu. Dan itu pentingnya mungkin kita sebagai orang tua punya support system juga. Kadang-kadang kalau misalkan Bang Dika ada Nisa, ya saling menguatkan pada saat lagi nanti ngelihat Alia patah hati gitu ya. Itu mungkin jauh lebih penting gitu sebenarnya. Iya sih. Iya, ada juga gue inget lagi, terus nangis bareng lagi. Iya, papa juga kayak gitu dulu. Nanti nangis barengnya berduaan tuh ya kan. Papa juga kayak gitu. 17 tahun akan kayak gitu. Ya, rasanya pasti kita ikutan. Pasti ada rasa sedih itu, gak mungkin enggak lah. Karena kita ikatan emosional itu kan pasti ada. Coba kalau untuk tips nih. Karena kan tadi ya, gue udah nyiapin banyak banget buat anak ya. Terutama tadi ada dana nikah lah. Terus kita udah lama punya dana pensiun. Dana sekolah juga dari mereka belum lahir pun kita juga udah siapin. Tips supaya anak-anak itu masih punya grit, meskipun mereka tahu mereka di dunia yang sangat safe lah gitu, semua ada, berkecukupan, tapi gimana edge-nya tuh masih punya, gritnya masih punya, rasa gigitan itu masih ada gitu. Rasa gigitan. Iya, maksudnya kayak masih ada grit lah gitu. Masih ada semangat untuk punya growth mindset kan ya. Untuk selalu belajar lebih walaupun dia tahu dia ada di tempat yang aman. Kalau tips dari aku, kita sebagai orang tua pertama perlu expect the unexpected. Yang kedua, the unexpected. Expect the unexpected. Yang kedua, jangan berusaha jadi sempurna. Jangan kitanya. Oh, I see. Jangan berusaha untuk jadi sempurna. Karena ini yang mungkin aku ulang berkali-kali kali ya, kayak anak tuh nggak butuh orang tua yang sempurna. Anak tuh butuh orang tua yang mengajarkan mereka menjadi manusia, dan manusia itu pasti penuh kesalahan. Jadi usaha untuk repair itu jauh lebih penting daripada kita takut buat kesalahan. I see. Karena balik lagi, kalau kita selalu expected semuanya udah kita semuanya udah kita atur, semua udah kita prediksi. Ketika ada sesuatu yang di luar dari itu, karena kita berharap semuanya sempurna, anak juga pasti ngelihat mereka punya certain standard untuk jadi sempurna juga, dan itu yang bikinnya jadi makin jatuh ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Sedangkan kalau kita punya ruang untuk kesalahan, mereka juga belajar, oh salah nggak apa-apa ya, abis itu ya harus berusaha lagi untuk lebih baik lagi gitu. Untuk kasih feedback dan lain segala macam. Wah, susah ya ini, tapi untuk cari yang benar itu memang butuh pengalaman, butuh melihat, butuh merasa juga, adaptasi juga. Karena ya lagi-lagi nggak ada yang ngajarin kita buat jadi orang tua ya. Nggak ada. Dan tiap orang tua tuh punya flow-nya sendiri, tiap keluarga punya kesalahannya sendiri, ya kan? Pasti ada kesalahannya. Gak mungkin ada yang sempurna kan? Gak mungkin ada yang sempurna. Justru tapi yang ngajarin kita jadi orang tua sebenarnya anak kita sih.
Oh iya. Kalau aku selalu bilang guru besar aku adalah anak-anak aku. Bener sih. Bener anak-anak gue tuh jam 9 malam, papa cuci kaki dulu, ayo tidur. Gitu. Jadi gitu. Kena parenting gue. Iya, paham sih maksudnya sih. Oke, terima kasih Caca udah main ke sini. Terima kasih juga. Sekali lagi teman-teman, informasi itu kita harus cari yang benar. Yes, ya. setuju banget. Dan lagi-lagi semua itu tentang gimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita aja gitu. Pada mau tahu lebih banyak lagi soal Caca bisa kemana? Bisa ke Instagram @cacatengker. @cacatengker tuh semua ada tuh soal psikologi, soal keluarga, ya, ada macam-macam ya. buat bercandaan juga ada sih kadang-kadang. Oke, siap. Terima kasih udah datang ya. Thank you banget. Dadah semuanya.